Salam, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Minggu 31 Mei 2020. Dari Gedung Gereja Jemaat Lahiroi Balikpapan, kami menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat, dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3, Ku berbahagia. Sebelum kita membaca sebagian daripada firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami alami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memimpin kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami agar firman-Mu dapat mengambil bagian di hati kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam ini terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat seorang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan yang berbahagia adalah kita yang masih sempat mendengarkan. Tema renungan kita pada malam ini, berbahagia di dalam Kristus. Dalam bahasa Toraja, kamauparan lan Kristus. Ibu bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, khotbah pengajaran Yesus di bukit dimulai dengan ucapan bahagia yang diulang-ulang sebanyak 9 kali. Mengapa pengajaran dan khotbah Yesus Kristus di atas bukit itu diulang-ulang? Mengapa Yesus Kristus harus berulang-ulang mengkhotbahkan tentang kebahagiaan yang ada saat itu? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ibu bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ibu bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, ucapan bahagia di atas tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus melanjutkan dengan mengatakan, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sukacita dan kegembiraan yang terbesar adalah kebahagiaan surgawi. Itulah yang Yesus Kristus ajarkan, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hidup di surga. Saudara-saudara, Yesus Kristuslah sumber hidup kekal. Bahkan dialah kebahagiaan yang sesungguhnya. Rohnya menuntun kita untuk menikmati sukacita itu, karena tidak ada kebahagiaan lain selain hidup bersama dengan Dia dan dalam surga untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Olehnya itu, Bapak Ibu, tetaplah percaya kepada Yesus dengan sungguh. Lakukan segala yang Yesus inginkan, maka seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita akan beroleh sukacita dan kebahagiaan yang tertuntun oleh Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam doa sepaat, dan kita akan membawa saudara-saudara kita dalam pokok-pokok doa yang berulang tahun. Anakna Viviani Patricia, anakna Danin Francia Patabang, Mama Fanya yang sedang dirawat di rumah sakit, anggota jemaat dalam keluarga, pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, pelayanan renungan dan doa malam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga,
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk semua yang baik yang Engkau aturkan dan tetap Kau anugerahkan kepada kami. Berkati kami selanjutnya untuk menjalani malam ini. Berkati kami dalam setiap kegiatan, pelayanan, pekerjaan kami, dan berkati kami di dalam terus berpengharapan kepadamu. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena dengan itu kebahagiaan akan menjadi milik kami. Peliharakan kehidupan kami untuk malam ini, ya Bapa dalam surga. Berkati anak-anak-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan, menyempurnakan kebahagiaan dalam usia yang bertambah. Dan yang ada dalam pergumulan karena penyakit, yaitu mamapanya, Tuhan hiburkan dan kuatkan agar dia dapat menjalani pengobatan dan suatu saat akan sembuh, dan nama-Mu tetap kami puji dan muliakan. Bapa dalam surga, keberadaan kami di tengah masyarakat dan bangsa, khususnya di era pandemi COVID-19, kami tetap berdoa dan berpengharapan bahwasanya melalui kuasa Tuhan penyakit ini suatu waktu akan berlalu. Kami diinginkan untuk beraktivitas, juga boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami secara bersama-sama untuk menikmati kebersamaan dalam rumah Tuhan, beribadah bersama. Berkati para pemimpin kami, aparat keamanan negara, dan juga seluruh petugas kesehatan, bahkan kami sekalian. Bapa kami dalam surga, lindungi kami sepanjang malam ini dan berkenan dalam setiap pengharapan-pengharapan kami. Berkati renungan kami pada malam ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Bapa dalam surga, ampuni dosa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan permohonan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan berseru kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam.